Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Rimata yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari kota Manado. Beliau adalah Ustadz Filipus Christian ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Filipus ini beliau adalah dulu seorang aktivis ya dari Kristen Pantekosta. Nah, kesempatan yang berbahagia ini nanti kita akan mendengarkan testimoni beliau kenapa dari seorang aktivis Kristen kemudian memilih untuk menjadi seorang mu'alaf kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pemirsa Arimatea TV yang berbahagia, kita langsung saja menanyakan ke Ustadz Filipus ya, bagaimana perjalanan pergulatan rohani beliau ya, sampai kemudian akhirnya jatuh kepada pilihan untuk memeluk agama Islam. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Filipus ya untuk testimoni kenapa memilih jatuh pilihannya kepada Islam, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatan. Senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam wa qala al masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Wa qala rasul bil hadits man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul adzim wa rasulil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik segala hidayah, pemilik segala kebaikan yang Allah turunkan bagi kita semua saat ini. Alhamdulillah, saya senang sekali ya berada di rumah yang penuh barokah ini, yaitu berada tepatnya di Yayasan Yatim Piatu, Rumah Yatim Piatu Wiwin Muslimah yang ada di salah satu tempat di Yogyakarta yang alhamdulillah bergerak di bidang mu'alaf, kemudian anak yatim dan anak yatim piatu dan juga para duafa. Nah, alhamdulillah di tempat yang mubarakah ini saya akan lebih dulu memperkenalkan nama saya. Nama asli saya, nama baptis saya adalah Filipus Christian Mo'oni, dan kemudian berganti menjadi Muhammad Fadli Mo'oni yang setelah hijrah pada tahun 2009 yang lalu. Nah, sebelumnya saya adalah seorang beragama Kristen dan tentu saja bukan beragama Islam dengan nama itu ya, Filipus Christian. Saya beragama Kristen, latar belakangnya adalah Kristen Pantekosta. Kemudian saya memeluk Islam. Sebelumnya saya adalah seorang tamatan sekolah Alkitab Merauke. Jadi kalau para murtadin suka memberikan testimoni, testimoni katanya dari pondok pesantren A, pondok pesantren B, tapi tidak mencantumkan, tidak menyebutkan pondok pesantren dan kapan tahun lulusnya. Kalau saya jelas, saya dari sekolah Alkitab Merauke, tahun lulusnya adalah 2006 dan 2007, angkatannya adalah angkatan 10 dan angkatan 11. Dan saya juga sempat bertugas di beberapa gereja menjadi vikaris. Kemudian saya juga pernah bertugas di pos-pos pelayanan atau membuka sidang jemaat. Nah, jadi saya adalah benar-benar adalah seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Kristus yang bukan awam, tetapi di sekolah dulu dikeluarkan dari artinya keluar atau dilahirkan dari sebuah institusi pendidikan teologi, yaitu sekolah Alkitab Merauke. Jadi mudah-mudahan sampai sekarang ya kepala sekolahnya atau direkturnya atau rektornya adalah pendeta Jeffrey Rengkung, sarjana teologi, dan
Dan itu yang saya tahu ya, kurang lebih begitu mungkin sampai sekarang. Nah, kenapa saya masuk Islam? Masih sejak tahun 2005 saya sudah agak kritis ya. Sebagai seorang pencari Tuhan sejati, maka kita tentu saja tidak langsung ujuk-ujuk memeluk suatu agama atau pindah dari satu agama ke agama yang lain tanpa dengan alasan tentunya. Ini tanpa dengan alasan ini tentunya. Nah, kadang-kala ini yang menjadi persoalan kompleks ya, yang ketika kita melihat testimoni orang yang keluar maupun masuk dari agama ke suatu agama yang lain. Nah, tetapi untuk saya sendiri tahun 2005-2006 saya masih sekolah Alkitab saja itu sudah sangat kritis. Ya, jadi sudah sangat kritis sekali terhadap ajaran-ajaran Alkitab. Kritisnya itu adalah memang benar-benar saya mau belajar. Dan saya menemukan berbagai kejanggalan dalam Alkitab yang akhirnya kemudian membuat saya masuk Islam. Namun saya masuk Islam bukan juga hanya karena Alkitab tersebut, tapi ada berbagai faktor yang mendukung sehingga membuat saya sampai menyimpulkan harus meninggalkan agama saya yang lalu. Salah satunya adalah saya menonton perdebatan antara 3 murtadin dengan 3 mu'alaf tahun 2008 kalau nggak salah saya nontonnya ya. Nggak tahu videonya kapan, tapi yang pasti itu dibuat oleh Arimatea juga kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu kalau nggak salah ya, 2005 atau 6 ya. Tapi saya nontonnya 2008, makanya saya terlambat dapat hidayah. Waktu itu saya datang juga waktu itu. Ya, di debat itu. Jadi itu yang paling menguatkan saya. Namun ada rentetan asbab, rentetan alasan yang membuat saya juga sampai menyimpulkan. Rentetannya antara lain adalah kejanggalan dalam kitab suci yang saya pegang, yang saya imani, menyatakan bahwa saya harus bersyahadat, saya harus berhitam, saya harus mengikuti arah kiblat yang benar, saya harus benar-benar beriman kepada satu Tuhan. Nah, ini yang membuat saya bertanya-tanya dan kemudian sempat ragu. Sudah selesai, sudah tugas, sudah jadi gembala lah. Kalau kata kami di Pantai Kosta itu adalah gembala. Kalau mungkin kata orang lain pendeta ya. Tapi kita tidak familiar dengan istilah pendeta. Kita lebih familiar dengan hamba Tuhan dan gembala. Memang artinya kurang lebih sama. Namun saya bukan yang teologianya, tapi saya yang profesinya, profesi ke pendetaan. Nah, membuat saya memeluk Islam itu adalah salah satunya adalah keinginan saya untuk mencari tahu, untuk berapologet lah istilahnya. Dunia apologet itu keras ternyata. Bagaimana menuangkan alasan-alasan dan menuangkan sajian-sajian yang membuat mu'alaf atau murtadin atau agama manapun berpikir untuk menetapkan siapa Tuhan, untuk mengisbatkan siapa Tuhan yang benar. Nah, salah satunya adalah ketika saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, membuka kitab yang isinya bagaimana mungkin seorang Tuhan bisa berkata begitu. Contoh di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang kudengar dari Bapakku, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kaget lagi saya. Kata siapa? Lah kata Dia yang kutuhankan loh. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri loh. Tuhan kok nggak merdeka dalam bertindak? Tuhan yang kayak gimana nih? Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang kudengar dari Bapakku loh. Nunggu sesuatu perkataan dulu baru bisa menetapkan hukum. Kan aneh. Tuhan loh. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, ini nggak ada free will lagi. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri loh. Nggak bebas bertindak. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti yang kukerjakan bisa simpulkan. Berarti yang Dia kerjakan hari ini adalah melalui perintah. Melalui ultimatum, melalui komitmen, melalui komando dari sesuatu. Wallahu alam siapa waktu itu. Tapi yang pasti sedikit telah melunturkan atau membuat tanda tanya besar. Kemudian Lukas pasal 17 ayat 3. Ya, saya nggak menyebut itu ada di Alkitab Kristen ya, tapi ada di Bible saya pada waktu itu. Saya sebut Bible. Saya nggak menyebut Alkitab karena bagi saya Alkitab itu adalah Quran sendiri. Dalikal kitab la roi. Ya, itu jelaskan dalikal kitab. Allah sendiri berkata, inilah kitab. Alkitab yang benar itu ya.
ya Al-Quran. Jadi saya nggak mengatakan kok Alkitab seolah-olah ditujukan kepada Bible. ya, tapi maksud Alkitab ini adalah Bible ya. Dia berkata Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Ia utus. Loh, kaget lagi saya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh beberapa apologet dan para kristolog yang lain ya. Jadi ini sudah familiar ayat ini. Tapi bukan berarti saya menciplak atau enggak, atau hari ini ngarang-ngarang gitu. Tapi itu saya menyaksikan sesuai dengan fakta yang saya alami. Loh, inilah hidup yang kekal. Berarti inilah keselamatan kekal. Inilah jalan keselamatan. Yang kekal itu kan cuma surga, cuma akhirat. Berarti inilah kekekalan sejati, yaitu engkau mengenal Allah. Yaitu engkau mengenal Allah, satu-satunya Tuhan. Satu, just only one. Just one, ehad, akad, ekad. Hanya satu, esa. Ya, itu engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus yang Ia utus. Kalau di bahasa Arab ini la ilaha illallah wa ana Isa rasulullah. Wah, ini syahadat sebetulnya. Bertanya, tapi belum sampai di situ. Masih banyak rentetan-rentetan alasan kenapa saya harus menyimpulkan untuk mu'alaf. Jadi berpikir dulu, enggak karena nikah. Ada yang bilang saya, gara-gara menikah ya Filipus Kristian. Cie-cie enggak laku di agama yang lalu, nyari pacar di sebelah terus nikah. Waduh, jauh sekali. Karena saya masuk Islamnya 2009, nikahnya 2016. Jadi enggak ada korelasi antara pernikahan dengan pernikahan dengan sahadatnya saya. Jauh. Lalu ada yang menuduh juga, saya ini Filipus Kristian masuk Islam karena harta deh. Harta apa coba? Justru di sebelah sana saya sudah sukses, saya sudah punya segalanya, saya sudah punya ternak kaki 4 ya yang diharamkan itu banyak itu, yang harganya jutaan per ekor. Ada berapa ekor yang saya punya? Saya sudah punya segalanya ya. Lalu saya tinggalkan, saya balik ke tempat saya tinggalkan semuanya di tempat kerja saya. Tahta ya, saya seorang pemimpin agama kok. Dan nanti bisa jadi saya jadi pemimpin besarnya, saya jadi pemimpin pusatnya, karena saya punya akses pendidikan, saya punya latar pendidikan yang jelas. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, lulusan sekolah Alkitab. Nggak mungkin kan saya nggak bisa dapatkan tahta. Jadi fitnah orang-orang sebelah ini sangat tidak mendasar. Kemudian apalagi tahta, ya jelas saya kan seorang pemimpin tadi. Harta juga udah ternafikan dengan baik. Karena kalau ada yang menuduh, saya masuk Islam karena harta, silakan saudara ke tempat saya di Boloang Mongondo Selatan, datangi rumah saya, yang sebenarnya juga bukan rumah saya. Itu adalah rumah mertua yang saya pinjam, mumpung masih dengan anaknya ya. Mumpung saya nikah dengan anaknya, ya gratis tinggal, tapi nggak boleh dijual ya. Itu cuma hak pakai aja. Nah, jadi kalau juga saya nggak menikah dengan istri saya yang sekarang, nggak tahu saya tinggalnya di mana. Jadi tinggal di rumah mertua. Harta apa lagi? Jangankan tanah 10 hektar, 5 hektar, tanah 1 polybag aku nggak punya loh, wallahi. Lalu yang menuduh saya punya kendaraan saya satu-satunya itu cuma ada Supra Fit tahun kalau nggak salah 98 kalau nggak salah. Supra Fit yang nggak ada starter kakinya, itu tinggal dorong aja baru hidup. Itu yang saya pakai dakwah ke sana kemari, ngisi kajian, nyari signal buat dakwah di media sosial. Harus 70-80 km saya tempuh untuk mencari signal untuk berdakwah di media sosial. Hanya dengan bermodalkan Supra butut yang kalau hidup itu pun harus didorong. Yang mana motor itu pun bukan milik saya, boleh minjam dari peninggalan mertua yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah ini adalah tuduhan. Nah inilah perlu saya jelaskan bahwa saya murni masuk Islam tanpa paksaan, bukan karena wanita, bukan karena harta, bukan karena tahta, tetapi karena Al-Quran berkata ulil albab. Mungkin saya adalah salah satu dari ulil albab, karena termasuk orang yang kritis dalam mempelajari keimanannya, mempelajari akidahnya, mempelajari agamanya. Sampai di Islam pun saya tetap masih kritis sampai sekarang. Jika ada penyimpangan fikih, penyimpangan akidah, saya biasanya yang paling depan bertanya dan mengkritik itu. Jadi baik Ustaz. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya
gimana Ustadz reaksi keluarga ketika mungkin Ustadz Filipus waktu itu melakukan konversi ya, atau mendapatkan hidayah Islam? Ataukah ada pertentangan atau nggak, seperti apa Ustadz? Tentu saja ya pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya Ustadz, sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Orang kan mualaf itu berbeda-beda kan. Nah untuk saya sendiri, baru mendengar saja saya tamatan sekolah Alkitab, ini berarti bukan orang awam ya, disekolahkan untuk jadi pemimpin agama, menjadi istilahnya menjadi pimpinan agama kan, menjadi seorang imam lah istilahnya kalau dalam Islam. Lalu masuk agak pindah ke agamanya kan, ini sekonyong-konyong membuat artinya tentu saja sangat memukul, sangat menghantam, sangat menampar ke keluarga dan kalangan saya pada waktu itu. Tentu saja hal yang tidak mengenakan. Coba bayangkan seorang kiai anaknya murtad, kita bayangkan aja betapa hancurnya hatinya. Nah, itu yang dialami oleh keluarga saya. Bahkan saya tidak sedikit mendapatkan perlakuan dari kalangan saya. Mungkin keluarga dekat enggak, tapi keluarga yang jauh itu mendapat perlakuan yang sangat tidak wajar ya, tidak pantas. Pernah saya didatangi untuk mau dibakar, dibunuh. Istri saya lagi hamil mau dibunuh, mau dibakar di dalam tempat di rumah tempat tinggal saya. Tapi untung saja pemerintah setempat sigap ya. Kemudian saya pernah didatangi orang di kampung saya itu mau bakar rumah saya, mau bunuh saya gara-gara saya membahas tentang perbedaan-perbedaan wajah daripada Tuhan mereka, yang mana mereka mengatakan, padahal mereka duluan yang mengatakan bahwa Tuhan kamu tuh nggak kelihatan, nggak tahu batu atau apa kan, nggak tahu. Saya jelaskan lagi bahwa kalaupun kelihatan Tuhan yang mana, siapa yang motret, pakai HP kamera yang mana, pakai kamera jenis apa, karena zaman itu jangankan yang 500 tahun ke depan ya, ke belakang, yang 500 tahun ke depan Muhammad udah lebih modern dari yang kamu tuhankan aja, itu nggak ada sama sekali, nggak ada foto kamera atau yang disebut dengan pelukis yang andal, itu Leonardo da Vinci, pelukis Ratu Mona Lisa yang harga lukisannya bisa triliunan dolar, itu muncul di abad-abad di atas abad ke-15, 16, 17, 18 sampai 20 ini. Jadi tidak jauh dari abad ke-20. Jadi ada berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Jadi bayangkan siapa yang menulis ini, siapa yang melukis ini. Jadi saya juga bingung, ada kesaksian para murtadin, ngaku-ngaku murtadin, padahal kenyataannya enggak. Ngaku-ngaku murtadin, katanya saya masuk ke dalam agama yang saya sekarang karena saya melihat Tuhan ada berjubah putih datang kepada saya dan menjamah saya. Tuhan yang mana yang kau lihat? Coba pertunjukkan. Ini di saya saja ada sekitaran 70 variasi wajahnya Nabi Isa ya, saya sebut Nabi Isa. 10 ada sekitar 70 variasi, nggak tahu yang di mana-mana. 70 variasi perbedaan wajah Nabi Isa. Nggak tahu yang mana yang ketemu. Ini benar semua nggak mungkin kan? Salah satu yang mungkin saja, tapi yang mana nggak tahu. Yang ketemu dia nggak tahu yang mana. Nah ini yang saya bingung juga, orang-orang yang mengaku. Nah ini yang tidak realistis ya, melalui mimpi, melalui penglihatan yang ya bisa jadi itu dari malaikat terang, lalu menyaksikannya ujuk-ujuk langsung masuk ke agama yang lain. Tapi kalau saya tidak karena mimpi, tidak karena cerita, tidak karena khayalan, tidak karena dongeng, tidak. Tapi saya betul-betul mencari, saya lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10-11 dan mempelajari Alkitab itu dengan benar. Kemudian dalam Islam pun saya lepasan pondok pesantren Sirojul Mukhlasin Magelang. Jelas kalau menyebutkan saya dari pondok pesantren ini dan itu, yang mbok ya ditera di situ ya, ditulislah alamatnya biar jelas orang ngecek juga bener nggak. Filipus Kristian tamatan sekolah Alkitab Merauke. Jadi angkatan berapa? 10-11. Nah, nanti alumninya siapa? Nah itu ya kan kedapatan palsu kesaksiannya atau asli. Nah kalau para murtadin lain, saya 6 tahun di pesantren, nyebutin pesantren kagak. Kalau saya jelas, jadi bisa dicek. Oh enggak, kami ya dari pihak mereka bisa saja menolak atau ya nggak tahu, bisa menafikan. Oh kami nggak kenal dia, bisa aja. Nama saya bisa saja dihapus dari daftar. Tapi mereka nggak mungkin lupa wajah yang ini. Dan saya nggak mungkin mengenal orang-orang yang mereka kenal. Jadi jelas. Alumni teman-teman saya yang sekelas, yang seangkatan pasti kenal saya dong. Karena yang lain sekarang masih lagi tugas dan mereka belum mendapat hidayah, masih aktif di agama yang sebelumnya saya itu. Baik Ustaz,
Terakhir mungkin Ustadz ya, mungkin ada nasihat bagi para mu'alaf supaya para mu'alaf ini istiqomah di dalam keislamannya Ustadz. Ya, betul sekali ya. Ya, sekarang ini yang menjadi masalah, terutama para mu'alaf sekarang bukan menjadi rahasia lagi, yang sudah menjadi informasi umum bahwasanya mu'alaf ini kebanyakan masuk Islam ini tidak mengamalkan agama. Entah dia karena menikah, karena sesuatu ya. Alhamdulillah itu adalah jalan Allah untuk memanggil umat-umatnya menjadi mu'alaf ya. Itu adalah asbab Allah memanggil dia ke jalan hidayah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika dia sudah mu'alaf, dia tidak mengamalkan agama. Nggak sholat, nggak paham fikih, nggak tahu syariat Islam, hukum-hukum Islam dan segalanya, sehingga dia menjadi mu'alaf yang bingung. Sehingga itu saya menyampaikan kepada para mu'alaf di luar sana, setelah engkau masuk Islam, alhamdulillah engkau sudah diselamatkan, alhamdulillah engkau telah ada di jalan yang lurus ini. Namun tidak berhenti sampai situ, carilah guru-guru, carilah pengajar, dekatilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, datangilah orang-orang yang paham agama Islam, pelajarilah fikih-fikih sholat, pelajarilah fikih-fikih ibadah. Lalu amalkanlah agama itu dengan keilmuan, sebab orang yang mengamalkan ilmu tanpa agama itu ibaratnya orang yang mengamalkan ilmu tanpa agama, ibaratnya itu adalah orang yang buta. Sementara orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan sebenarnya ibarat orang yang pincang. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus berilmu supaya bisa mengamalkan agama dengan sempurna, sehingga juga kita tidak ragu ya. Ini masalah sebenarnya yang sekarang jadi masalah, karena banyak mu'alaf yang lalu kemudian tidak menjalankan syariat Islam dengan benar karena ketidaktahuan akan ilmu. Karena kurangnya kurangnya organisasi-organisasi atau instansi-instansi atau komunitas-komunitas yang membina mu'alaf. Nah, pemerintah dari Kementerian Agama, dari Basnas, nggak ada yang buat majelis pengkajian, pembinaan mu'alaf atau pembersihan akidah mu'alaf. Sehingga tidak sedikit mu'alaf yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya Yesus itu sendiri. Jadi sebenarnya harus ada upaya seperti Arimati ya, atau Yayasan Wiwin Muslimah ini sebenarnya harus buat program gimana membuat suatu kajian untuk pembersihan akidah. Karena mu'alaf ini kalau langsung yakin itu, bukan saya nggak membenarkan, tapi kayaknya saya kurang percaya aja gitu. Kalau langsung yakin, tapi yakin apanya yang diyakini kan, karena nggak berilmu kan. Allah itu wujud, Allah itu ruh, tapi nggak tahu ilmunya dari mana dalilnya kan. Oh, Allah itu di arsy ilahi, nggak tahu apa itu arsy. Oh, Allah itu bersemayam, itu seperti. Jadi ilmunya dipelajari. Nah, untuk mereka tahu, nggak mungkin mu'alaf ini juga langsung mendatangi majelis-majelis kajian, tetapi harus ada usaha menjemput bola dari yayasan-yayasan tertentu, komunitas-komunitas tertentu, instansi-instansi tertentu, atau ormas-ormas tertentu untuk merekrut, untuk mendidik, untuk membina para mu'alaf. Ini yayasan pendidikan atau mu'alaf ini yang berpusat di Surabaya ini sudah melakukan ini, dan alhamdulillah tidak sedikit yang mu'alaf. Kemudian Ayah Sophia Malang dan juga Gua Hiro Kota Mobagu yang ada di Sulawesi Utara itu sudah mulai bekerja. Belum lagi yang lain seperti IDC, yang lain juga seperti Dakwah Mu'alaf, Arimatea dan sebagainya. Ini sudah memulainya. Nah, bagaimana yang lain juga berlomba-lomba fastabiqul khairat ya. Sehingga para mu'alaf ini, khususnya para mu'alaf, kenapa saya bilang mu'alaf? Karena mu'alaf ini punya permasalahan yang serius. Kompleks, sangat kompleks. Kalau Islam ya Mas, selemah-lemahnya orang Islam, seburuk-buruknya amalan orang Islam ini potensi untuk murtad ini hanya 0,9%, nggak sampai 1%. Tapi kalau mu'alaf yang sudah taat saja bisa murtad. Seperti ada satu ya, siapa itu Yudi Muawiyah, siapa itu Yohanes Markus, Ali Makrus atau siapa itu, sudah mu'alaf, murtad lagi, mu'alaf lagi ya. Jadi kayak setrikaan ya, imannya tidak tetap. Nah, kenapa yang sudah paham ada begitu, apalagi yang nggak paham. Nah, orang Islam yang lemah, orang Islam yang asli ya, maksudnya orang Islam dari lahir, ini kalau tidak amal agama, dia minimal dia tidak pernah mengenal Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengenal akidah yang lain, sehingga potensi murtadnya itu tipis.
Ya palingan lemah aja, palingan malas aja, lalai aja. Tapi kalau mualaf yang udah amal saja ini masih menakutkan, apalagi yang nggak tahu apa-apa, dia akan jadi bingung. Gimana sholat itu apa sih? Bacaan sholat juga saya nggak tahu. Saya mau datangi yang sana, jangan-jangan yang sana nggak boleh. Saya harusnya di sana, karena di Islam juga kan banyak firqah-firqah, banyak mazhab-mazhab, manhaj, banyak ormas-ormas yang kadang tidak cocok, bukan tidak cocok, beda ya. Tapi ada prinsip-prinsip. Nah, mualaf yang nggak tahu apa-apa bahwa ternyata Islam itu sama, dia jadi enggan maju. Takut ntar kena masalah lagi atau salah masuk lagi. Padahal sama saja. Nah, mereka nggak punya ilmu itu, maka harusnya kita umat Islam itu membuat gerakan jemput bola. Ya kita datangi para mualaf, kita bentuk, kita satroni mereka, kita datangi mereka. Lalu kita buat majelis kajian, sekaligus juga mau memikirkan nasib kehidupan mereka, karena mualaf-mualaf ini sudah meninggalkan segalanya. Saya sendiri punya segalanya, begitu masuk Islam sampai hari ini rumah saja saya belum. Bukan minta belas kasihan, mohon maaf, saya tidak seperti itu. Ini fakta. Yang dulu punya segalanya sekarang nggak punya apa-apa. Lalu datanglah misionaris, datanglah orang-orang yang mau mencuri iman kita dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Anakmu aku tak sekolahin sampai kuliah, nanti kamu saya jamin makan minum, rumah dan sandang pangan papan semua saya bina. Ini ada yayasan yang membina sampai kamu kuliah, sampai anakmu sarjana, pokoknya beres. Nah, mereka berlomba-lomba dalam perbedaan dan dalam pertengkaran, mereka bersatu untuk satu tujuan, yaitu memurtadkan. Nah, kita umat Islam jalannya dewe-dewe, jalan sendiri-sendiri, ya. Yang ini jalan sendiri, ini jalan, nggak ada unity, nggak ada unitas. Kemudian akhirnya dipergunakan oleh orang misionaris untuk mencuri lagi ya, umat-umat Islam yang sudah kita mualafkan. Sementara di luar sana orang Islam banyak sekali yang sudah punya kelebihan amwal, sudah punya kelebihan harta, rezeki dan sebagainya, tapi dipakai sendiri gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa rezeki kita, harta kita itu ada sebagiannya milik anak yatim, milik para mualaf, milik para duafa, milik orang-orang yang tidak mampu. Karena orang-orang inilah Allah lebihkan kita, kalau kita tahan, pelit lah istilahnya kan. Nah ini yang terjadi, cuma 2,5 per tahun masih pelit Pak. Padahal di seberang sana 10% per minggu per bulan. Mereka harus, karena nanti dibacakan ayat kutuk loh. Puluhan. Ya. 10% Pak, per puluhan. Mereka rajin memberi, makanya mereka maju dalam pemurtadan. Mereka kayak sukses ya, tapi sebenarnya nggak sukses. Sekarang berbalik, serangan balik dari para mualaf membuat mereka gulung tikar. Insya Allah membuat mereka gulung tikar. Nah ini kejadian yang fakta. Sehingga di luar sana, kalau ada yang nonton ini bagus kalau direkam nih. Saya suka. Di luar sana nih yang punya orang-orang kaya, ya Allah sudah lebihkan. Ingat, kalian kaya itu karena ada orang miskin di sampingmu. Kalau kamu semua udah kaya, kamu nggak kaya sebenarnya. Dan kalau Allah cabut itu darimu, ingat kekayaan cuma ada 2. Kalau engkau tidak meninggalkannya, maka dia yang akan meninggalkanmu. Baik dia meninggalkanmu saat engkau hidup, maupun engkau meninggalkannya karena engkau mati. Jadi jangan tahan harta anak yatim, jangan tahan harta para mualaf dan duafa, jangan tahan para orang fisabilillah, jangan tahan karena kepelitanmu membuat dakwah tidak jalan dan membuat pemurtadan menjamur di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pesan saya kepada umat muslim di luar sana, terutama para mualaf. Ini penting sekali sebenarnya. Sehingga perlu untuk kita realisasikan. Saya kira begitu, Pak. Oh, baik Ustadz Filipus, mungkin di sesi ini kita cukupkan ya Ustadz ya. Ya. Insya Allah nanti kita sambung di sesi yang selanjutnya. Insya Allah. Di Arimatea TV. Baik, pemirsa Arimatea TV yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Filipus yang sudah berbagi tentang testimoni bagaimana beliau berjuang mendapatkan hidayah Islam ya. Dan sebelum saya akhiri, saya menghimbau para muhsinin ya, para ahniya untuk bisa menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Lajis Arimatea untuk memberdayakan dan juga membuat para mu'alaf mampu mandiri ya di dalam ekonominya. Demikian, terima kasih Ustadz Filipus.
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.